informatif, tidak merepresentasikan diri saya, ini hanya untuk kepentingan debat. Memulai kasus dalam 3, 2, dan 1. 3. Pembuktian penting dalam debat ini. 1. Gimana bentuk pendidikan politik dan demokrasi yang akan hadir di sisi kita. A. Kita akan masukkan ini ke kurikulum SMA dan diimplementasikan 2 jam dalam seminggu. B. Substansi dari isi pembelajaran itu sendiri adalah bagaimana kamu sebagai pemilih pemula mampu untuk mendapatkan informasi-informasi yang konkret terkait pemilu dan bagaimana cara atau praktik memperlakukan demokrasi yang baik dan lain sebagainya. C. Kita akan gunakan tenaga pendidik yang mumpuni untuk mengajarkan hal ini, dan juga kita akan buat chat box untuk siswa ketika guru mereka mengajarkan hal-hal yang tidak etis seperti memilih atau mencondongkan salah satu pemilu dan pembelajaran dan lain sebagainya. Tapi kedua, kita lihat status quo-nya dulu. Ketika kita tahu pada saat ini ada mapel seperti PKN dan lain sebagainya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, tapi kita katakan ini tuh nggak cukup. PKN itu membahas aspek-aspek yang jauh lebih luas dan kompleks seperti rasa nasionalisme, konflik eksternal dan lain sebagainya. Ini tuh nggak cukup, Juri. Juga sadari PKN itu sudah diterapkan dari zaman dahulu. Orang-orang yang korupsi melakukan praktik money politik dan lain sebagainya itu juga mempelajari PKN dari SD, SMP dan SMA. Dan implikasinya apa? Mereka tetap melakukan hal tersebut. Jadi pada akhirnya ada urgensi terbesar kita di sisi proposisi. Tapi ketiga, kita kontekskan dulu maksudnya. A. Ini untuk melindungi aktor rentan yang Gen Z itu adalah aktor rentan pada perdebatan ini, karena mereka itu baru terjun ke dunia politik, belum memahami begitu banyak hal tentang sistem perpolitikan di Indonesia. Tapi apa? Mereka langsung diharapkan oleh oknum-oknum yang merusak sistem perpolitikan itu sendiri. Mereka langsung tercemar dan lain sebagainya. Maka kita katakan atau kita ingin melindungi aktor rentan ini. B. Saya rasa goals dari dua sisi itu adalah mampu untuk melindungi aktor rentan ini yang Gen Z itu sendiri, dan juga membuat sistem di Indonesia yang bisa jauh lebih baik sesuai cita nomor 1, dan ini adalah goals di dua sisi yang harus dibuktikan. Tapi yang mari masuk poin argumentasi. 3 poin argumentasi. 1. Kita ini ini itu penting untuk dilakukan atas 3 lapisan. A. Kita mau untuk melindungi aktor rentan ini. Ini adalah goals berbasis adalah untuk melindungi aktor rentan ini, karena pada akhirnya saya sudah jelaskan kepada Anda bahwa aktor rentan ini ketika mereka adalah orang baru terjun ke dunia pemilu, tapi pada akhirnya mereka dihadapkan oleh oknum yang tidak jelas. B. Kita mau membuat sistem perpolitikan dan demokrasi itu jadi baik. Ini adalah goals terbesar kita. Dan C. Ini adalah prasyarat untuk bisa memajukan negeri kita, karena ini adalah sebuah fondasi untuk bisa memajukan negeri. Percuma pada akhirnya kita membuat sistem sebaik itu, tapi money politik dan sistem dan lain sebagainya itu masih ada. Kamu tidak akan bisa membuat negara kita menjadi negara maju atau negara baik, karena pada akhirnya prasyarat adalah kita mampu untuk membuat negara demokratis yang sangat baik. Tapi mari masuk ke poin kedua. Kenapa status quo itu nggak cukup? Saya sudah jelaskan pada akhirnya di status quo itu ada PKI dan sebagainya. Ini itu diajarkan dari SD, SMP dan SMA. Tapi implikasinya apa? Justru orang-orang yang melakukan money politik dan lain sebagainya itu juga mempelajari hal tersebut ketika mereka di sekolah. Tapi mereka tetap melakukan hal tersebut. Jadi kita katakan ini itu nggak cukup, Juri. Tapi ketiga, kita lihat apa dampak ketika kebijakan ini itu tidak dilakukan. 3 lapisan. Aktor rentan itu tidak terlindungi di sisi mereka, karena pada akhirnya aktor rentan ini akan terus berada dan terus terhadapi oleh masalah-masalah ini ketika ini tidak dilakukan. B. Negara kita itu juga mudah disetir oleh orang atau oknum yang ada di status quo. C. Implikasi demokrasi itu akan semakin rusuh di sisi mereka. Tapi mari implikasi akan hadir di sisi kontra. 1. Ketika mereka mungkin bilang siswa itu akan kecapean karena jam mapelnya itu bertambah. Tapi saya rasa ini tuh tidak sebesar itu. Kita hanya menambah 2 jam mapel. Ini kita korbankan 2 jam, kita korbankan 2 jam siswa untuk mengimplementasikan atau implikasi ke negara kita, negara Indonesia. 2. Soal guru yang menjadi aktor seperti untuk siswa untuk memilih apa yang guru mereka mau. Kita sudah jelaskan ada chat box di sisi kita. Pada akhirnya siswa bisa melapor ketika guru mereka mengajarkan hal-hal yang tidak baik seperti jangan pilih aktor itu atau jangan pilih pemilih itu dan lain sebagainya. 3. Ketika mereka bilang soal PKN itu cukup, saya sudah jelaskan konteksnya ini. Jadi kontra tidak bisa hadir dengan hal ini. Tapi 4. Ketika mereka mau untuk memberantas korupsi atau money politik dan lain-lain, saya rasa juga tidak bisa berjalan, karena saya sudah jelaskan syarat untuk mau untuk melakukan ini adalah perbaiki dasarnya terlebih dahulu, yakni mengimplementasikan ini di kurikulum pada akhirnya. Jadi apa yang saya jelaskan kepada Anda? 1. Saya sudah menjelaskan kenapa pada akhirnya itu penting dilakukan. Kedua, saya sudah membuktikan kepada Anda bahwa ini adalah dasar dan ini adalah prasyarat untuk memajukan negeri kita, untuk membuat negara kita
menjadi negara demokratis yang sehat. Ketiga, pada akhirnya di status quo itu sudah cukup dan ini adalah urgensi terbesar kita. Ketika mereka menolak adanya hal ini, saya rasa pada akhirnya demokratis di sisi mereka itu rusak karena mereka tidak memberantas hal-hal ini. Akhirnya oknum itu akan semakin banyak dan aktor rentan ini akan selamanya terimplikasi oleh aktor-aktor tidak bertanggung jawab kemalasan bakal kasus. Pembicara satu dari tim pro memaksimalkan waktu. Selanjutnya saya persilahkan pembicara satu dari tim kontra. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Beberapa government di sini. Satu, kalau dia ingin menerapkan, kamu harus tahu bagaimana apa yang ada dalam status quo itu telah banyak. Misalnya mereka telah mengimplementasikannya dalam mata pelajaran PPKM bahkan IPS misalnya. Tapi dua, walaupun ingin mengurangi jam pelajaran yang ada dalam status quo dan menerapkan dalam status quo, kami rasa itu tidak akan efektif. Karena pendidikan dari jam 7 hingga jam 4 itu mereka telah belajar lebih banyak dan tidak mempelajari tentang politik dan asas demokrasi saja. Sehingga pada akhirnya mereka akan mengimplementasikannya dalam berbasis digital. Tapi B, itu akan mengurangi konsentrasi siswa dalam mempelajari mata pelajaran lainnya. Jadi, ketika kita menerapkan mata pelajaran dengan mata pelajaran wajib, akan pada akhirnya siswa-siswi ini akan terbebani karena mereka telah mempelajari mata pelajaran seperti IPA dan juga bahasa bahkan matematika misalnya. Proposisi bilang akan ada rasa rasionalisme di sisi kami. Juri, rasionalisme akan terjadi ketika mereka telah mengetahui seperti apa sebenarnya esensi dari politik itu dan demokrasi itu, sehingga mereka akan mengimplementasikannya dari hal itu. Tapi di mana esensi dari politik dan demokrasi itu sendiri? A. Politik adalah pembelajaran pemerintahan, sistem ketahanan dan juga kekuatan seperti NKRI, cara NKRI dan cara kerja presiden misalnya. Tapi B. Demokrasi adalah sistem pemilihan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyatnya, di mana mereka memilih sebuah kandidat untuk mereka sendiri dan juga jatuh kepada mereka sendiri karena itu mereka telah menjadi kandidat untuk mereka untuk dipimpin oleh mereka. Sehingga kami rasa bahwa hal ini sangat intens dan sangat berkesinambungan ketika kita memahami asas politik dan memilih sebuah kandidat yang kamu percaya. Juri, kami rasa pendidikan politik yang ada dalam status quo itu memang ada, seperti yang ada dalam mata pelajaran PPKN, IPS dan lain sebagainya seperti yang saya jelaskan tadi. Tapi satu, di PPKN kamu telah diajar di mana kamu berpegang teguh dengan nilai-nilai Pancasila, asas politik, menegak hukum dan lain sebagainya. Tapi dua, IPS juga telah menerangkan kamu terkait mata pelajaran sosial, etika, moral dan pandangan hidup yang etis dan bermoral terkait kebangsaan yang kamu anut dengan asas demokrasi misalnya. Kami rasa jelas aktor kami di sini satu pemilih populer atau bahkan Gen Z. Sehingga kami rasa secara prinsip dasar penerapan pendidikan politik di Indonesia itu sebagai mata pelajaran wajib di Indonesia itu tidak perlu karena banyak konsep dalam mata pelajaran PPKN misalnya ATHG di mana ada ancaman, tantangan, hambatan dan juga gangguan. Sehingga kami rasa hal seperti ini itu telah berkolaborasi dengan pendidikan politik yang ada dalam sistem demokrasi dan juga telah dijabarkan sebelum yang ada dalam status quo. Posisi ini ada disebabkan maraknya pendidikan pemilu yang ada dalam status quo, apalagi dalam mata pelajaran yang wajib di dalam status quo Indonesia. Tapi kenapa kontra berlaku ini? Satu, rentannya model politik yang ada di dalam status quo. Juri, sehingga kalau menerapkan pendidikan politik sebagai mata pelajaran wajib, kami rasa ini akan rentan terjadi model politik di Gen Z atau kalangan pemilih pemula, atau bahkan ini berbasis anak sekolah. Ketika terjadi model politik, pada akhirnya mereka akan terus keinginan untuk terjadi hal seperti ini. Sehingga apa jaminan government kalau ada pelajaran ini sebagai mata pelajaran wajib misalnya, ini akan menghentikan sistem model politik yang ada dalam status quo atau yang ada dalam Indonesia. Tapi dua, terjadi pertikaian misalnya. Kalaupun ada misalnya fanatik yang akan terjadi karena ada beberapa kandidat yang akan mencalonkan sebagai penganut pemilu itu sendiri, sehingga pertikaian akan terjadi di sisi government karena mereka akan melakukan sebuah pemilihan calon itu yang berbeda. Kita mau pendidikan karakternya itu lebih intens di pihak oposisi. Tapi apa yang
mulai mau. Satu, mereka udah paham kriteria calon karena ini adalah etika di era digitalisasi. Kamu akan menerima informasi atau mencari sumber terkait politik misalnya. Walaupun akan terjadi hoax, kami rasa ini tidak akan terjadi dan tidak akan kontradiktif itu, karena semakin orang mendalami info yang ada, maka semakin terbuat sesuatu yang sebenarnya terjadi di dalam status quo. Karena ada jejak digitalisasi yang kamu ketahui dan bagaimana kamu mengembangkan isu-isu tersebut dalam pemikiran kamu. Kalaupun membatasi demokrasi, kami rasa dalam status quo itu penerapan cara bertindak, bertanggung jawab dan disiplin itu telah diterapkan pada anak TK, di mana anak TK telah mengetahui bagaimana asas prinsip Pancasila itu sendiri. Tapi dua, mereka mau pemahaman tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat pemilihan umum dalam saat misalnya coblos. Tapi itu akan dielaborasikan bagaimana itu akan dikembangkan pada kedua kami. Sekian dan terima kasih. Bapak berada di pihak oposisi. Pembicara 1 dari tim kontra menyisakan waktu 4 detik. Selanjutnya saya persilahkan pembicara 2 dari tim pro. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Tiga, dua, dan satu. 5 sanggahan dari apa yang telah mereka sampaikan. Satu, mereka mengatakan ini akan menambahkan beban siswa. Dewan Juri yang terhormat, Pak Rezi sudah bilang ke kita semua, ini tidak akan apa-apa. Pada akhirnya ini juga untuk kepentingan siswa itu sendiri, bukan? Dua apa? Saya rasa kasus mereka tidak bisa dikredit karena Pak Rezi sudah bantah ini semua. A, ini adalah prasyarat untuk memperbaiki suatu pendidikan itu. B, status quo mereka tidak cukup. Tiga apa? Mereka sendiri tidak dapat menjelaskan di mana solusi Anda bisa untuk menyelesaikan informasi itu. Empat apa? Pemula tidak mengetahui hal ini atau politik itu sendiri. Kami rasa itulah mengapa kami hadir di sini untuk menanamkan kepada siswa mengenai politik demokrasi itu. Lima apa? Mereka bilang kalau Gen Z itu bisa tahu informasi di internet karena lebih konkret. Padahal konteksnya Gen Z itu tidak paham. Ini akan saya jelaskan di argumentasi saya. Mari masuk ke poin argumentasi saya. Poin A, mengapa pendidikan yang politik dan demokrasi ini penting untuk dijadikan sebagai mata pelajaran wajib? Dewan Juri yang terhormat, satu, ini adalah salah satu bentuk implikasi asas itu sendiri. Maknanya apa? Sadari aturan kita di sini adalah pemilih atau pemula yaitu generasi Z. Juri status quo sekarang menunjukkan banyak sekali generasi Z yang sangat mudah terpengaruh oleh media sosial, sangat mudah menganggap sesuatu atau melihat sesuatu hanya dari depan atau informasi. Interupsi. Silahkan. Satu, Gen Z itu adalah orang yang adaptif terhadap teknologi. Kamu harus paham yang sering terkena hoax adalah orang yang tidak mengikuti arus teknologi. Jadi Gen Z tidak akan pernah terkena hoax sedemikian rupa yang kamu bawakan. Itu yang menunjukkan. Baik juri, justru ini akan terjadi di sisi mereka karena apa? Karena Gen Z itu adalah pemula yang dimana mereka itu tidak paham konteksnya. Baik lanjut, mereka ini sangat mudah menganggap sesuatu atau melihat sesuatu hanya dari depan atau informasi yang mereka dapatkan tanpa mengetahui lebih dalam latar belakang suatu hal atau lebih rinci hal tersebut. Contohnya gini, Vina adalah Gen Z yang dimana ia hanya mengetahui informasi dari media sosial dan orang lain yang belum tentu benar. Tetapi ia percaya akan hal itu karena ia tidak mendapatkan pembelajaran atau pengetahuan dari orang yang betul-betul memahami informasi atau latar belakang hal tersebut. Inilah mengapa kami hadir untuk menyetujui bahwa pemerintah harus menerapkan demokrasi tidak sebagai mata pembelajaran wajib di Indonesia. Ini adalah siswa yang akan mendapatkan pelajaran wajib ini adalah siswa yang duduk di bangku SMA, sehingga kami rasa ketika mereka mendapatkan pembelajaran ini, mereka akan lebih paham dan akan membantu siswa itu bagaimana cara mereka memilih seorang pemimpin, bagaimana mereka akan lebih bijak saat mendapatkan suatu informasi, atau bagaimana mereka akan mendapatkan pelajaran politik atau demokrasi itu. Dan pada akhirnya ini akan berdampak baik bagi siswa itu sendiri juri. Karena apa? Pada dasarnya ketika mereka lulus dari bangku SMA, pengetahuan mereka mengenai politik dan demokrasi ini akan sangat bermanfaat bagi kehidupan
politik dan demokratis itu akan selalu hadir di kehidupan sehari-hari. Kalaupun kontra hadir dengan mengkhawatirkan bahwa di sisi kami misal akan menyuruh siswa memilih Anies misalnya, karena hal tersebut berada di pihak Anies. Pada akhirnya itu nggak akan terjadi di sisi kami. Karena apa? Satu, ada kepala sekolah yang akan mengawasi hal tersebut. Dua, siswa akan dibukakan suatu forum yang seperti Pak Rezi udah bilang ke kita semua. Sehingga pada akhirnya ini tidak akan terjadi di sisi kami. Kalaupun kontra hadir dengan mengatakan bahwa pencucian uang atau berita hoax itu akan dan masalah lain dan masalah politik lainnya akan tetap hadir. Juri, kami amini hal tersebut bahwa satu sekolah sekarang masih banyak terjadi kasus ini. Tapi kami rasa dengan hadirnya kami di sini, ini adalah salah satu bentuk dasar mengapa siswa itu harus diajari sejak dini. Baik, satu, gimana proses manifestasi dampak itu? A, kita mulai perbaiki dari dasarnya, yaitu siswa yang menduduki bangku SMA. B, apa? Aktor rentan bisa mulai paham, seperti janji yang saya bawakan tadi. Dua, gimana signifikasi dampak itu sendiri? A, aktor rentan jadi paham dan tidak mudah disetir oleh media. Inilah mengapa yang seperti saya katakan tadi, bahwa inilah peran itu yang mengetahui, yang dapat memberitahu siswa yang mengenai hal yang lebih rinci. B, apa? Sistem perpolitikan akan membaik karena satu, tidak akan ada lagi korban. Dua, orang-orang atau diri itu bisa mengimplementasikan ini ketika mereka menjabat misalnya. C, apa? Ini membuat adanya check and balance karena ada banyak aktor yang akan mengawasi pemerintah dan oknum-oknum ini. Juri, oleh karena semua bangga berada di tim Pro. Aku calon pemimpin. Aku adalah Gen Z sesuai dalam konteks sosial. Tapi aku tidak gaptek terhadap teknologi dan aku paham terkait bagaimana kriteria calon yang baik. Dan sepertinya aku tidak butuh penambahan metodologi. Tapi Dewan Juri yang terhormat, karena sebagai pemilih pemula yang perlu aku ketahui adalah bagaimana mekanisme kalau aku datang ke tempat pemilihan. Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku perlu memilih satu calon? Apakah suara aku datang akan dianggap sah ketika seperti itu atau tidak? Dan Dewan Juri yang terhormat, saya rasa untuk permasalahan seperti itu kita hanya perlu menambahkan atau memberikan mekanisme lebih intens terkait bagaimana lembaga seperti KPU itu menambahkan sosialisasi dan menyeluruh kepada masyarakat, bukan hanya berada di masyarakat yang ada di kota saja, tapi kita bisa mensosialisasikan lebih intens kepada seluruh masyarakat bahwasanya begini yang harus kamu lakukan sebagai pemilih pemula. Dan saya rasa status quo itu sudah ada seperti itu. Dan kalau kita cek status quo-nya, sepertinya sangat sedikit sekali pemilih pemula yang kalau semisal mereka mau memilih, mereka membutuhkan penambahan atau pelajaran. Karena sebagaimana dasarnya mereka itu sudah paham apa yang harus mereka lakukan. Tapi kalau semisal ada beberapa minoritas yang perlu akan pemahaman tersebut, kita tidak perlu menambahkan mata pelajaran wajib karena itu urgensinya. Tapi Dewan Juri, beberapa alasan kenapa pemikaian dibawakan oleh rakyat itu tidak bisa kita terima. Satu, mereka bilang bahwasanya
Tapi yang kedua, silakan. Bagaimana cara mereka tahu bahwa pada akhirnya aktor yang melakukan itu tidak problematik dan lain sebagainya? Karena kita tahu ada buzzer di status quo dan lain-lain. Aktor atau konteks dari emosi adalah aktor pemilih pemula dan tidak bisa membedakan hal ini. Ketika mereka hadir juga pada akhirnya ada teknologi dan sebagainya, saya rasa mereka juga kontradiktif karena konteksnya mereka tidak mampu atau tidak paham terkait gimana pemilih itu sendiri dan lain sebagainya. Satu, aku tuh belum memilih sekarang, aku udah tahu bagaimana kriteria Prabowo sebelumnya, bagaimana kriteria Anies dan sebelumnya. Aku sudah memilih jawaban aku, tapi karena aku belum memilih, dan itu artinya tanpa pemahaman penambahan mata pelajaran. Aku sudah tahu gimana backstory dari setiap pemimpin yang ada. Jadi kami rasa teknologi sangat berperan penting di sini. Tapi dua, mereka tidak pernah menjelaskan sedari pembicaraan dua, bagaimana mekanisme mereka, apa nilai pembelajaran yang mereka tambahkan, dan bagaimana mereka memahamkan seorang pemilih pemula kalau semisal karakternya saja atau SDN ini mengerti apa esensi dari pembelajaran nasionalisme, ancaman tantangan hambatan dan gol yang ada di mata pelajaran terkait. Tapi kedua respon dua kami mereka bahwa ini tidak masalah kalau kita ditambahkan bebannya karena adalah hal yang baik. Tapi mereka tidak mengerti parameter analisisnya. Kamu menambahkan pembelajaran, kamu harus memiliki guru-guru baru lagi, kamu harus menggaji mereka. Dan juga ada buku sebagai panduan belajar yang harus kamu cetak berlebih-lebih, yang kamu harus cetak sedemikian rupa untuk bisa menjadi bahan pembelajaran dan tidak pernah mereka fokus dari awal. Tapi mari masuki dunia kita paham bahwasanya praktik konten itu terjadi karena apa? Satu, money politik. Ini adalah terhadap pengawasan di pihak pemerintah. Jadi kami rasa tidak perlu penambahan terkait mata pelajaran ketika kami membangun anggaran. Tapi kenapa tidak akan ada pemborosan anggaran? Karena sudah punya lembaga seperti KPU, itu adalah tugas mereka untuk bisa mengamankan bagaimana sistem pemilu itu berjalan secara demokratis, secara substansial misalnya. Tapi dengan diri, kalau kita lihat semuanya, sepertinya money politik tidak begitu sejahat yang mereka katakan. Karena ketika money politik itu ada, kita akan membantu masyarakat Kalimantan di mana mereka disurplus oleh politik tersebut. Tapi bukan berarti kami menormalisasi, cuma kita kembali lagi bagaimana bisa meningkatkan atau memperkuat esensi dari sumber daya manusia sendiri. Dan tujuan jalan keempat, kami sudah jelaskan apa yang pemilih pemula itu tahu. Mereka itu udah paham kriteria calon karena ini ada era digitalisasi. Aku udah bawakan kalau aku meskipun belum pemilih pemula, aku udah paham gimana kriteria Prabowo sebelumnya, gimana kriteria Ganjar, apa kekurangan mereka saat menjabat sebelumnya. Tapi mereka itu mau pemahaman tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat pemilihan misalnya. Jadi saya rasa kalau ini tidak begitu efektif di status quo, kenapa tidak memberikan sosialisasi dan intens kepada masyarakat melalui lembaga yang memang tanggung jawab mereka? Kenapa kita harus membebankan pendidikan yang baru kepada pihak sekolah, padahal mereka sudah punya kriteria masing-masing untuk bisa memberikan pembelajaran yang efektif kepada anak-anaknya. Jadi tidak ada korelasi antara money politik, pertikaian, hoax dan lain-lain. Tapi mari kita contoh mereka. Hoax itu memang marah, tapi ini tidak mengganggu pemimpin pula. Karena semakin banyak orang yang mendalam info, maka semakin terkuat sesuatu yang sebenarnya akan ada jejak digital yang sangat intens di pihak oposisi. Tapi dengan jalan hemat, kenapa ini kita tidak perlu pakai mata pelajaran yang wajib? Kalian itu mewajarkan apa? Satu, cara membedakan hoax. Ini sudah disentuh oleh lembaga GPU. Gimana kamu membedakan antara hoax dan lain sebagainya? Silakan. Tapi kalaupun iya atas semua hal yang kamu katakan, kita sudah lihat status quo-nya progresif. Tapi saya sudah konteskan kepada Anda bahwa pada akhirnya status quo tidak menunjukkan hal tersebut. Itulah pentingnya kita mau untuk mengimplementasikan hal ini. Pada akhirnya kita memperbaiki status quo, memperbaiki dasar terlebih dahulu pada akhirnya. Dasar apa yang kamu perbaiki tapi tidak pernah jelas oleh kedua kamu. Kamu hanya bilang bahwa kamu akan memberikan cara mereka memilih kriteria yang baik, karena sudah jelas terimplementasikan. Kamu mau membacakan cara membedakan hoax, di mana kamu paham kalau semisal kamu ngomong anggaran akan kamu boroskan, karena kamu harus menambahkan guru baru. Ya, tapi kalau misalnya kamu pakai guru PPKN ya sama saja kamu setuju dengan kami. Tapi dua, buku bahan pelajaran akan semakin kamu tambahkan, jadi siswa akan terpaksa membeli pada akhirnya karena mereka harus dituntut untuk bisa mendapatkan nilai yang bagus dalam mata pelajaran yang akan kami sampaikan. Tapi kenapa tidak ada pemeriksaan anggaran di pihak kami? Karena sudah tugas KPU misalnya atau lembaga-lembaga lain untuk lebih dalam sosialisasi kalau mereka punya tanggung jawab yang lebih baik. Jadi alasan paling urgentnya adalah bagaimana pendidikan atau penguatan sumber daya manusia itu diintenskan. Tapi kalau siswa kamu mengajarkan bagaimana menghindari pertikaian, lihat pendidikan kamu itu selalu tersisipkan dalam pelajaran agama, PPKN seperti ATHG misalnya, dan sebagainya. Tapi kalau kamu mengajarkan bagaimana memilah-milih antara hoax, saya rasa orang yang terkena hoax itu adalah gen milenial, bukan gen Z sesuai konteks kali ini. Karena mereka adalah sosok yang tidak terlalu mengikuti arus perkembangan teknologi dan juga gen Z
tes sebelumnya, POI saya akan terima di menit kelima sampai akhir. Memulai debat dalam 3, 2, 1. Dunia kami hadir dengan dua pertanyaan yang akan mengarah pada satu, bagaimana kami akan mendapat pendidikan politik dan demokrasi ini dan bagaimana ini akan berjalan. Dua, kenapa ini harus dijadikan sebagai mata pelajaran yang wajib di Indonesia. Tapi oke, sebelum itu mari masuk pada dunia oposisi. Mengapa pada akhirnya mereka menolak penerapan pendidikan politik dan demokrasi di sini? Satu, mereka anggap ini tidak perlu karena sudah ada mata pelajaran PPKN yang akan mengajarkan siswa untuk memahami segala aspek negara ini. Tapi dua respon. Satu, konteks di sini adalah bagaimana pada akhirnya implikasi Asta Cita nomor 1 terkait memperkuat sistem demokrasi dapat direpresentasikan sebagai esensi demokrasi itu sendiri. Tapi Pak Rezi sudah jelaskan ke Anda kalau pemilu masih dikelilingi praktik kotor seperti penyebaran hoax dan yang dilakukan oleh oknum. Dan mata pelajaran PPKN saja nggak cukup untuk mengajarkan kamu terkait sistem demokrasi. Perbandingannya gini, kalau kamu belajar PPKN saja, yang kamu pelajari dan ketahui hanya terkait demokrasi adalah bagaimana pada akhirnya kamu bisa menyuarakan suara kamu. Itu yang dimaksudkan demokrasi dalam pelajaran PPKN. Tapi poin masalahnya ada di sini. Karena masa pemilu itu nggak sesimpel yang penting kamu bisa bersuara, berarti demokrasi udah ada di sisi kamu. Tapi lihat kalau pendidikan politik dan demokrasi ini ada, otomatis yang kamu pelajari adalah demokrasi itu bagaimana pada akhirnya suara kamu tidak dimanipulasi atau pendapat kamu tidak diputarbalikkan faktanya. Simpelnya gini, demokrasi itu nggak kayak yang penting kamu masih diberi ruang untuk berpendapat, tapi demokrasi itu tentang bagaimana pada akhirnya suara atau pendapatmu itu didengarkan dan tidak dimanipulasi pada hal-hal yang buruk pada akhirnya. Tapi yang kedua, PKI itu sudah hadir dari puluhan tahun yang lalu, tapi nggak ada implikasi atau hasil yang jelas. Kalau kamu belajar PKI sudah cukup buat kamu untuk mengerti gimana sistem pemerintahan saat ini, bahwa kalau kamu belajar PKI kamu nggak akan korupsi dan bagaimana pada akhirnya kamu akan menjalankan demokrasi itu sendiri. Tapi sistem pemerintahan saat ini karena PPKN itu mencakup banyak materi terkait nasional, berkewarganegaraan dan lain sebagainya. Kalau kamu tetap gagal untuk menjelaskan hal ini di pelajaran PPKN, kami rasa materi kamu terkait nasionalisme dan lain-lainnya nggak maksimal atau bisa aja tertinggal karena materi kamu harus dikejar semester itu. Tapi yang ketiga, pemilu itu nggak simpel. Banyak praktik-praktik kotor yang nggak akan kamu sadari kalau kamu nggak tahu gimana sebenarnya berdemokrasi dan sistem pemerintahan yang seharusnya. Tapi oke, mari lihat di dunia kami. Masuk pada poin A, di mana pendidikan politik dan demokrasi di sistemnya akan diterapkan. Satu, ini akan diwajibkan untuk siswa di bangku SMA. Dua, pendidikan politik dan demokrasinya akan dipelajari 2 jam dalam seminggu. Tiga, kami menambah 1 mata pelajaran, artinya kami akan menambah 1 guru khusus untuk mengajari terkait pendidikan politik dan demokrasi di sini. 4, guru yang kami ambil adalah guru yang memang spesialis dalam hal tersebut, yaitu dari lulusan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik. Dan yang kelima, terkait dana, kami rasa kalau sekolah hanya menambahkan 1 atau 2 guru, itu nggak akan mempengaruhi dana yang sudah kita miliki. Tapi 6, lagi pula Prabowo ingin kita memperkuat pendidikan politik dan demokrasi. Artinya ini akan diterapkan wajib dan berskala nasional. Jadi dunia yang diberikan oleh pemerintah untuk menggaji guru tersebut pasti sudah diperhitungkan dan ditambahkan oleh pemerintah. Tapi oke, 3, mereka bilang kalau beban siswa itu udah banyak karena mereka udah belajar dari jam 7 pagi hingga jam 4 sore. Tapi 1, sistem pelajaran jam 7 hingga 4 sore itu hanya sekolah 5 hari seminggu. Artinya kalau kamu ubah sistemnya menjadi dari jam 7 hingga jam 2 siang, namun sekolah 6 hari dalam seminggu itu nggak apa-apa. Karena mereka punya banyak waktu untuk beristirahat sebelum masuk sekolah kembali. Dan lagi pula sistem 6 hari sekolah itu udah pernah diterapkan dan itu nggak apa-apa pada akhirnya. Tapi yang kedua, walaupun kami tetap memakai sistem jam 7 pagi hingga 4 sore dan sekolah dalam 5 hari dalam seminggu pun tidak akan memangkas mata pelajaran mereka yang lain. Kalau mereka anggap penambahan mata pelajaran berarti akan memangkas mata pelajaran, tidak akan memangkas mata pelajaran lainnya. Artinya sistem kurikulum merdeka. Silahkan. Tidak paham kalau mereka bilang pembelajaran PPK itu sudah ada sebelumnya tapi esensinya belum lengkap, tapi mereka mau menambahkan jumlah hari belajar sudah benar tapi sekarang sudah tidak diimplementasikan. Artinya apa yang kamu lakukan itu tidak pernah diterima oleh masyarakat di status quo karena sekarang sudah belajar 5 hari. 1, alasan kami ingin menambahkan 1 hari pembelajaran mereka adalah karena mereka menganggap kalau hari mereka itu nggak cukup. Karena mereka menganggap kalau siswa akan kecapean kalau mereka akan pulang lama seperti jam 6 misalnya. Jadi di sisi kami mereka atau siswa nggak akan pulang malam. Maka di sini sistem kami akan menerapkan 6 hari sekolah. Tapi tunggu, kami akan menjelaskan bagaimana kalau misalnya kita tetap menggunakan 5 hari dalam seminggu. Juri, kalau mereka anggap penambahan mata pelajaran berarti akan memangkas mata pelajaran
Gen Z itu bisa tahu dari informasi dari internet dan lain sebagainya. Tapi dua respon. Satu, justru karena mereka lahir dari dunia modern yang dimana teknologi itu berkembang, saya rasa justru inilah masalahnya. Karena mereka nggak tahu, Gen Z itu nggak tahu bagaimana sebenarnya pemilu di luar sana. Terus misalnya begini, pemilu di media sosial itu sangat baik juri, tapi kenyataannya juga kayak gitu, karena mereka selalu menyebarkan hoax-hoax. Karena Farid itu udah bilang kalau misalnya masa pemilu itu banyak sekali usernya. Terus misalnya Gen Z itu cuma hadir dan hidup di dunia teknologi saja, otomatis mereka akan termakan oleh hoax tersebut. Dan lagi pula kita sudah tahu semua bahwasanya Gen Z itu kebanyakan ketergantungan pada teknologi. Artinya mereka lebih banyak menghabiskan waktu di HP mereka. Sedangkan pemilu itu nggak bisa mereka akses di situ saja, karena mereka harus melihat kenyataannya seperti apa pemilu tersebut, bagaimana pemilu tersebut. Tapi yang kedua, nggak semua siswa itu punya media jadi. Karena akses itu belum merata, padahal mereka nggak bisa tahu dan nggak bisa tahu bagaimana sistem politik, karena mereka nggak punya media dan sebagainya pada akhirnya. Sehingga disinilah posisi kami akan baik. Tapi lihat bagaimana outputnya ketika pendidikan ini diterapkan di sisi kami. Di sisi kami, satu, ketika mereka menerapkan hal ini buat SMA, artinya adalah anak-anak SMA itu bukan cuma bagaimana mereka tahu untuk memilih calon pada saat itu, tapi bagaimana pada akhirnya mereka tahu bagaimana sistem politik yang seharusnya. Artinya adalah ketika mereka juga menjabat sebagai pejabat, artinya mereka bisa lebih tahu bagaimana seharusnya mereka lakukan. Bagaimana lagi pula, moral anak SMA ini sudah ada, mereka sudah tahu yang mana yang baik dan yang mana yang buruk, dan lagi pula kami sudah memberikan solusi bagaimana pada akhirnya buzzer di sisi kami itu juga akan ada. Pada akhirnya apa? Aktor di sisi kami akan terselamatkan, berbeda di sisi mereka yang tidak pernah menjelaskan seperti apa aktor di sisi mereka. Untuk semua alasan kami bangga menjadi tim pemerintah Break to Mention. Pembicara ketiga dari tim pro memaksimalkan waktu. Selanjutnya saya persilahkan pembicara ketiga dari tim kontra. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Oke, 3 poin mendasar untuk tim pro. 1, mereka mengatakan bahwa PPKN sudah ada sejak awal. Tapi Dewan Juri di sini bagaimana sumber penguatan manusia itu membuat. 2, mereka mau menambahkan 1 guru saja. Dewan Juri pada akhirnya tidak akan efektif Dewan Juri. Mengapa? Karena tidak mungkin dalam satu angkatan itu kita hanya memerlukan 1 guru. 3, apa yang mereka mau? Bagaimana kita? 3, sebenarnya apa sih yang kalian ajarkan? Cara membedakan hoax itu sudah disalurkan oleh lembaga KPU. Tapi kalau kamu ngotot anggaran boros, guru baru, ya kalau pakai guru PKN saja setuju dengan kami. Buku bahan ajaran baru, siswa akan terpaksa beli. Tapi kenapa tidak ada pemrosesan anggaran oleh oposisi? Karena sudah tugas KPU dan lembaga lain untuk lebih intens dalam sosialisasi. Jadi bagaimana kita mengundang pihak KPU untuk sosialisasi di berbagai sekolah? Oke. Walaupun iya kamu terapkan ini hanya untuk sosialisasi, pertanyaan yang muncul adalah nggak semua siswa punya interest terhadap dunia politik. Jadi kita mau untuk menambahkan di jam pelajaran untuk memaksa siswa untuk paham tentang dunia politik dan pentingnya ini adalah urgensi kita pada debat. Oke, sebelum itu ada hal yang penting untuk kamu dengarkan. Lalu, 2, menghindari pertikaian. Pendidikan karakter itu selalu tersisihkan dalam pelajaran agama, PPKN, dan lain-lain. Hoax, saya rasa orang yang rentan kena adalah gen milenial, sosok yang nggak ikuti perkembangan teknologi. Gen Z justru lebih adaptif karena biasanya SMA kelas 3 sampai bangku kuliah. Kriteria baik, masuk ke poin argumentasi kami. Dewan Juri, mengapa ini tidak perlu diterapkan? Di sini kita sudah memiliki mata pelajaran PKN yang dimana para Gen Z ini sudah pasti belajar tentang politik, apalagi tentang demokrasi Dewan Juri. Oke, sebenarnya apa sih yang Gen Z butuhkan saat pemilihan? Sekarang teknologi itu sendiri sudah merajalela, sehingga saya rasa Gen Z dapat memindahkan berita-berita tentang
politik. Dua, peran pemerintah itu sudah ada karena memberikan himbauan kepada orang-orang yang akan memilih presiden ini untuk tidak termakan hoax atau berita-berita yang salah. Oke, dilanjut. Jika penerapan ini diterapkan, apakah Gen Z ini bisa langsung paham akan sistem pemilihan tersebut? Apakah dengan mereka belajar tentang demokrasi ini mereka tidak akan termakan hoax dan berita-berita yang sudah yang nggak jelas yang ada di luar sana? Kalaupun ada hoax, kami rasa ini tidak akan terjadi karena semakin orang mendalami info yang ada, maka semakin kuat sesuatu atau informasi yang sebenarnya. Karena ini adalah Interupsi. Juri, mereka bilang PPKN itu udah cukup untuk ngajarin siswa bagaimana sistem politik tersebut. Tapi mereka bilang kalau SDM guru PPKN itu nggak bagus. Tapi satu, terus gimana kamu mau tetap bertahan pada guru PPKN tersebut kalau SDM guru PPKN tersebut nggak bisa ngajarin kamu pelajaran politik itu sendiri? Tapi kedua, kamu nggak pernah menjelaskan kepada kami gimana sih SDM manusia guru di sisi kamu itu akan bagus pada akhirnya. Jadi kamu merasa kamu udah sadar gimana pada akhirnya PPKN itu udah gak cukup di sisi kamu. Oke, Dewan Juri, nggak perlu ditambah, mau lebih intens ya boleh sosialisasi ke sekolah, tapi bukan bentuk kampanye, cuma materi yang emang relevan. Oke, lanjut. Gimana pendidikan karakter yang intens itu? Kami menjamin dalam syarat setiap guru berkarakter yang baik, jadi setiap guru punya tanggung jawab untuk memperkuat karakter setiap siswanya. Lembaga seperti KPU mendata dan mengevaluasi sistem sosialisasinya. Oke, lanjut. Kami Dewan Juri, kenapa kontra menolak ini? Sedari tadi P1 dan P2 kami telah membahas isu yang telah terjadi dalam status quo, misalnya money politik, sehingga hal seperti ini tidak bisa membantu argumen dan mekanisme seperti apa. Dua, terjadi pertikaian. Juri, pemilu ada beberapa kandidat yang mencalonkan. Pro khawatir terkait kefanatik yang terjadi dan mereka terbagi jadi beberapa kubu. Oke, tapi apa yang terjadi di pihak pro? Kamu mau menumbuh jam pelajaran, aslinya kamu membuang anggaran seperti membeli guru, menambah jumlah guru dan lain-lain. Padahal aktor di sisi kami telah mengetahui esensi politik dan demokrasi seperti apa. Pihak pro sama sekali tidak membahas asas yang telah terjadi dalam status quo. Oke, mari kita komparasikan yang terjadi dalam status quo. Ketika kita menerapkan pendidikan politik dan demokrasi, dan bahkan kalau kita tidak menerapkannya, satu, kalau kita menerapkan penambahan jam pelajaran atau bahkan pengurangan jam pelajaran akan terjadi dalam pihak pro. Dan ini akan membebani siswa dan siswi yang ada di dalam sekolah, seperti penambahan anggaran dan lain-lain. Tapi kalau kita tidak menerapkan hasilnya kontra dengan kurikulum yang telah ada dalam status quo, sehingga disinilah harusnya para guru dalam memahami materi dan mendalami materi, kemudian mengimplementasikan pada siswa-siswa. Analoginya sesimpel ini, Dewan Juri, kamu lebih mendalami materi yang kamu kuasai daripada kamu ingin pendidikan baru dan itu bersifat wajib dengan semua alasan bakal menjadi pihak oposisi. Selanjutnya saya persilahkan kepada tim kontra untuk menyampaikan reply speech. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Sebenarnya esensi untuk menambahkan mata pelajaran itu sudah patut tuntas mulai dari bicara satu. Tapi saya akan jelaskan beberapa poin yang kami tangkap. Satu, dari segi goals, melihat atau notice mereka mau untuk menambahkan mata pelajaran. Tapi kami rasa dengan segala pembuktian bahwa ada lembaga KPU yang bisa kami intenskan untuk kinerjanya di dalam tugas mereka sejak awal, jadi kami sudah menang bahwa tidak perlu repot-repot untuk menambah jam mata pelajaran mencetak buku-buku pelajaran. Jadi apa yang kami sudah jelaskan kepada Anda? Kamu bisa sosialisasi ke setiap sekolah, tapi ingat bukan bentuk kampanye seperti ini.
lihat, sepertinya mereka tidak pernah memberikan tanggapan terhadap kita. Mereka mau membahas apa? Mereka mau membahas hoax. Sepertinya kalau kamu adalah Gen Z, kamu sudah paham dan kamu poinnya adalah kamu ada di era digitalisasi. Kamu paham bagaimana bentuk-bentuk netizen yang memberikan informasi itu adalah hoax dan informasi yang berdasarkan sesuai dengan kenyataan. Itu ada di era kamu dan kamu alami setiap hari. Jadi kamu bisa membedakan itu. Perlu repot-repot untuk menambah mata pelajaran baru, di mana kamu menambah jam pembelajaran seperti menambahkan satu hari seperti dilakukan oleh minat dan juga mereka. Tapi dengan jalan hormat, kalau mereka mau menghindari pertikaian, sudah ada pembelajaran lintas dalam pembelajaran agama misalnya atau pembelajaran PPKN. Tapi ingat konteksnya adalah bukan isi pembelajarannya yang salah selama ini, tapi bagaimana kita membuatkan sumber daya manusia agar mereka paham apa esensi dari pembelajaran. Aku sudah jelaskan, aku itu paham terkait nasionalisme, jadi aku akan memilih terkait pemimpin ke depannya, dimana dia memiliki tanggung jawab kepada negara dan tidak berdasarkan hoax-hoax saja. Itu adalah bentuk nasionalisme kalau kamu paham akan hal itu. Tapi dengan jalan hormat, kalau mereka mau mengajarkan terkait politik, saya rasa ini kembali lagi terhadap konteks bagaimana pendidikan karakter. PPKN itu sudah mengajarkan bagaimana kamu harus bersikap jujur dan lain sebagainya, dan juga ada pembelajaran APHY terhadap ancaman terhadap permasalahan yang ada di internet. Jadi saya rasa kamu tidak perlu menambahkan pembelajaran. Kenapa kamu tidak menambahkan esensi dari pembelajaran saja? Karena kalau semisal kamu menambahkan pembelajaran, kamu harus memaksa orang-orang untuk membeli buku supaya mereka tahu apa isi materi. Kamu harus menambah jumlah guru angkatan, karena tidak mungkin satu guru itu mengajar dalam satu angkatan saja. Itu yang harus kamu perhatikan. Tapi kenapa kami menang? Satu, mereka tidak pernah membahas terkait mekanisme kami di mana pembelajaran, karena itu sudah saya jelaskan. Di mana setiap guru itu harus diajari dalam syarat berkarakter yang baik. Jadi setiap guru itu punya kewajiban dan secara sadar untuk mendidik setiap siswanya. Mengajar karena kamu guru matematika, tapi kamu tidak perlu mengajarkan pendidikan karakter. Tapi dua, ada lembaga KPU yang sudah harus menangani akan hal ini, di mana kamu bisa mengintensifkan sosialisasi kamu. Tidak akan ada pembahasan anggaran, tidak ada dan lain-lainnya. Ini adalah tugas kamu di mana kamu harus memaksimalkan kinerja kamu. Dan juga kalau mereka lakukan terkait di mana pemilih pemula seperti kita yang ada di bangku SMA, kamu bisa kok untuk sosialisasi ke tiap sekolah memberikan materi yang sewajarnya, terutama kalau semisal dalam mendekati era pemilu misalnya. Jadi kamu tidak perlu menambahkan mata pelajaran. Itu semua alasan menantang oposisi. Tim kontra memaksimalkan waktu. Selanjutnya saya persilahkan kepada tim pro untuk menyampaikan triple switch. Dua poin yang akan saya bahas. A, kenapa oposisi kalah dan B, menang. A, kenapa oposisi kalah? Satu, mereka nggak pernah notice bahwa skenario mereka yang di game ini tidak bisa membedakan informasi hoax dan lain sebagainya. Karena konteksnya adalah mereka adalah pemilih pemula, mereka tidak paham gimana konteks atau di luar sana itu sendiri. Dua, mereka juga bilang bahwa ada media yang bisa lebih konkret. Ini nggak bisa Anda kredit karena beberapa alasan. A, gimana dengan orang yang tidak punya media digital? Kita udah bilang hal ini. B, saya rasa kamu juga kontradiktif dengan konteks itu sendiri. Dia adalah aktor pemilih pemula. Walaupun dia ada di internet, saya rasa semua aktor atau Gen Z itu tidak bisa memahami hal tersebut. Tapi ketiga, walaupun dia semua hal yang kamu katakan, pertanyaan tiga kan. A, kalau kamu mau untuk memperbaiki sistem pembelajaran, pertanyaannya adalah kenapa tidak dari dulu? Dari dulu. Padahal konteks dari penyebaran hoax dan lain sebagainya itu sudah ada dari dulu. Artinya kalau kamu paham, kamu melakukan dari dulu, itu kita kenapa mau menambahkan jam pembelajaran ini ke kurikulum. Tapi C, kalaupun dia kamu mau terapkan ini hanya untuk sosialisasi, pertanyaan yang muncul adalah nggak semua siswa punya semua siswa itu punya interest terhadap dunia politik, dan juga sosialisasi dari pemilu itu dilakukan kalau waktu pemilu itu sudah dekat oleh KPU. Tapi kenapa kita menang? Satu, aku udah jelaskan bagaimana mekanisme yang akan hadir di sisi kita. Seperti satu, kita akan kasih guru yang jauh lebih konkret. Tapi kedua, konsistensi dari isi pembelajaran itu sendiri. Tapi kedua, benefit itu akan jauh lebih besar di sisi kita, karena pada akhirnya kita akan memberantakan atau memberantas semua hal-hal tersebut mulai dari dasar yang aktor-aktor Gen Z itu sendiri, dan akan ada check and balances. Pada akhirnya kita meminta melakukan hal-hal yang tidak senonoh, karena pada akhirnya aktor Gen Z sudah paham dengan dunia politik. Tapi tidak semua aktor itu bisa paham dunia politik. Tapi kan ketiga di sisi kita semua aktor itu bisa paham dunia politik dan demokrasi, karena ini itu diimplementasikan di kurikulum. Artinya seluruh siswa itu akan mempelajari ini. Mau nggak mau, kamu harus mempelajari hal ini. Jadi semua aktor Gen Z itu bisa paham pada akhirnya, dan aktor rentan itu tidak akan pernah terjadi di sisi kita. Jadi apa yang saya sudah buktikan kepada Anda? Satu, pada akhirnya di sisi kita mampu untuk menjelaskan kepada Anda kenapa ini tidak bisa muncul, karena pada akhirnya aktor itu tidak memahami hal ini sedari dulu, dan mereka sudah ada dari SD dan
mengimplementasikan ini kurikulum, pada akhirnya kita ingin mengubah sistematis itu sendiri, dan kita mau mengubah dari Gen Z itu sendiri. Karena ketika Gen Z itu paham, mereka bisa untuk mengeneralisasi ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik, ataupun juga ketika Gen Z itu tumbuh dan menjadi aktor pemerintah dengan bisa mengimplementasikan ini, jadi keburukan tidak akan pernah terjadi di sisi kita. Artinya satu, sistem demokrasi itu akan jauh lebih baik di sisi kita, dan kita sudah jelaskan ini untuk semua hal tersebut kita menang dalam perdebatan. Tim Pro menyisakan waktu 13 detik. Dengan berakhirnya represif dari kedua tim, maka berakhir pula sesi debat antara tim The Tersma Tim 2 dan tim 1.